semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Berita Rizky Riki Sinenggolan, Sopan Tri Putra Paskalawa, dan saya sendiri Rizal Muslim Sinaga. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pengerjaan kami dalam tugas latihan penjadwalan proses pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak dosen Dedi Kiswanto Skom Mkom pada kelas PSIK 23D. Untuk soal nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya, Sopan Tri Putra Paskalawa. Baik, soal nomor 1, tentukan AWT atau average waiting time dengan algoritma FCFS pada tabel berikut ini. Jawabannya, algoritma FCFS first come first served. Gantt chart. Pada algoritma FCFS, setiap proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangannya tanpa preemption atau tidak ada penghentian sementara. Dengan demikian, proses pertama yang datang langsung dieksekusi hingga selesai sebelum proses berikutnya dijalankan. Lalu pada gambar berikut ini bisa dijelaskan proses A mulai pada waktu 0 dan selesai pada waktu 5. Proses B mulai pada waktu 5 karena proses A telah selesai dan selesai pada waktu 8. Selanjutnya proses C mulai pada waktu 8 dan selesai pada waktu 16. Proses D mulai pada waktu 16 dan selesai pada waktu 18. Dan terakhir proses E mulai pada waktu 18 dan selesai pada waktu 24. Selanjutnya proses A. Start time sama dengan 0, finish time sama dengan start time, plus burst time sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Terus di proses B, start time sama dengan 5 atau waktu selesai proses A. Finish time sama dengan start time ditambah burst time sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Terus proses C, start time sama dengan 8, waktu selesai proses B. Finish time sama dengan start time ditambah burst time sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Proses D, start time sama dengan 16 atau waktu selesai proses C. Finish time-nya sama dengan start time ditambah burst time sama dengan 16 tambah 2 sama dengan 18. Dan terakhir proses E, start time sama dengan 18, waktu selesai proses D. Terus finish time-nya sama dengan start time ditambah burst time sama dengan 18 tambah 6 sama dengan 24. Bisa kita lihat di tabel berikut di bawah ini ada proses A, proses B, proses C, proses D, dan proses E. Arrival time-nya ada 0, 2, 7, 11, 14. Burst time-nya 5, 3, 8, 2, 6. Start time-nya 0, 5, 8, 16, 18. Dan finish time-nya 5, 8, 16, 18, dan 24. Lalu selanjutnya waiting time sama dengan start time dikurang arrival time. Untuk proses A, waiting time sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Proses B, waiting time sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Proses C, waiting time sama dengan 8 dikurang 7 sama dengan 1. Proses D, waiting time sama dengan 16 dikurang 11 sama dengan 5. Proses E, waiting time sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 4. Jadi AWT sama dengan sigma AWT sama dengan sigma waiting time per jumlah proses. AWT sama dengan 0 tambah 3 tambah 1 tambah 5 dan tambah 4 per 5 sama dengan 2,6 satuan waktu. Jadi hasilnya 2,6 satuan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Tentukan AWT atau average waiting time dengan algoritma SJF primitif berdasarkan tabel yang diberikan pada slide PPT berikut ini.
algoritma SJF primitif ini adalah algoritma yang memprioritaskan proses yang memiliki waktu burst time yang lebih singkat. Nah, mode primitifnya ini berguna untuk melakukan switching kepada proses ketika kita ketahui proses yang mau di switch ini lebih singkat burst time-nya daripada proses yang sedang dijalankan saat ini. Nah, untuk jawabannya di sini kami merepresentasikan Gantt chart-nya pada SJF primitif scheduling. Terlihat di sini proses A berwarna hijau, proses B berwarna biru, proses C warna ungu, proses D warna merah, dan proses E warna coklat. Terlihat ketika proses A akan berjalan pada waktu 0 sampai waktu 5, dan proses B akan dijalankan setelah proses A. Walau kita ketahui proses B tiba di waktu 2, namun karena kita tahu bahwa sisa dari proses A itu adalah 3, yang sama dengan proses B yang sama dengan 3 juga, jadi tidak terjadi switching. Selanjutnya setelah itu proses C dimulai pada waktu 8 sampai dengan waktu 11, dikarenakan pada waktu 11 itu proses D itu datang, yang dimana proses D itu hanya memiliki dua burst time. Nah, dimana itu lebih kecil daripada sisa waktu dari proses C yang memiliki sisa waktu sebanyak 5 burst time, sehingga akan terjadi switching antara C dan D pada waktu 11 dan akan berakhir pada waktu 13. Nah, pada waktu 13 ini proses C akan dilanjut kembali sampai dengan waktu 18, walau kita tahu proses E ini tiba di waktu 14, namun karena proses C sisanya ada 5 sedangkan proses E ada waktunya 6, maka proses C tetap dilanjutkan. Nah, setelah proses C selesai, proses E kembali dijalankan sehingga pada waktu 24. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada waktu 0 sampai dengan 5 proses A dijalankan karena proses B baru tiba di waktu 2 tetapi tidak memerlukan preemption karena A akan selesai dalam waktu 5. Terus pada waktu 5 sampai 8 proses B dijalankan, pada waktu 8 sampai 11 proses C dijalankan karena proses D tiba di waktu 11. Nah, pada waktu 11 sampai 13 proses D dijalankan, terus pada waktu 13 sampai 18 proses C dilanjutkan setelah proses D selesai. Dan yang terakhir proses pada waktu 18 sampai 24 proses E dijalankan. Di sini kita bisa melihat start time dari proses A itu adalah pada 0 sehingga finishnya ada 5. Start time dari proses B itu ada 5. Finish time-nya ada 8. Proses C start time-nya 8, finish time-nya adalah 18. Nah, proses D start time-nya 11, finish time-nya adalah 13. Proses E start time-nya 18, finish time-nya 24. Nah, untuk mencari waiting time-nya itu untuk mencari average waiting time-nya itu pertama-tama kita mencari waiting time, di mana ini menggunakan rumus waiting time sama dengan start time dikurangi arrival time, atau waktu mulai proses dikurangi waktu proses itu datang. Di sini kita dapat lihat untuk proses A itu adalah 0 dikurang 0 sama dengan 0, B 5 kurang 2 sama dengan 3, C 8 kurang 7 ditambah 13 kurang 11 sama dengan 6, D 11 dikurang 11 sama dengan 0, dan C 18 dikurang 14 sama dengan 4, sehingga average waiting time-nya itu sama dengan jumlah dari waiting time-nya tadi per jumlah proses, sehingga hasilnya adalah 0 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 0 tambah 4 per 5 sama dengan 13 per 5 atau 2,6 satuan waktu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Nah, diketahui quantum time sama dengan 5 dengan menggunakan algoritma round robin. Hitunglah average waiting time atau AWT dan turnaround time atau TAT untuk proses-proses yang ada pada tabel berikut ini. Algoritma round robin ini adalah algoritma yang menggunakan waktu kuantum tertentu, misalnya 5 satuan, di mana setiap proses mendapat kesempatan untuk berjalan dalam satuan waktu tersebut secara bergilir. Nah, cara kerjanya itu adalah misalkan kita memiliki quantum time sebesar 5. Nah, proses yang sedang berjalan akan berhenti setelah waktu ini habis jika belum selesai. Nah, kemudian CPU berpindah ke proses berikutnya dalam antrian. Nah, untuk jawaban nomor 3 ini kami representasikan dalam Gantt chart, di mana proses A berwarna hijau, proses B berwarna biru, proses C berwarna ungu, dan proses D berwarna merah, dan proses E berwarna coklat. Nah, di sini setiap proses akan bekerja yang dengan batas waktu sebesar 5, sehingga tiap proses tidak ada yang melebihi waktu burst time sebanyak 5. Nah, ketika proses telah bekerja sebanyak 5 waktu, walaupun prosesnya belum selesai, proses akan dihentikan dan dilanjutkan dengan proses yang ada dalam antrian. Nah, ketika setiap proses sudah berjalan secara gilirannya, nanti proses yang belum selesai tersebut dilanjutkan kembali dan akan diulang terus-menerus hingga semua proses selesai dikerjakan. Pada proses A ini, karena kita ketahui burst time-nya sama dengan 5, sehingga prosesnya akan berjalan secara keseluruhan. Nah, setelah itu dilanjut dengan proses B dengan burst time sebanyak 3, sehingga prosesnya juga berjalan keseluruhan. Nah, proses C ini, di mana burst time-nya ada 8, ini dimulai pada waktu 8, nah, sampai dengan waktu 13. Setelah itu akan dihentikan dan dilanjutkan pada proses D, di mana proses D ini telah tiba pada waktu 11. Nah, sehingga akan dilanjutkan pada proses D. Nah, setelah proses D selesai dengan burst time 2, dilanjutkan dengan proses C kembali. Itu burst time sisanya tadi yaitu sebanyak 3. Kenapa tidak proses E yang dilanjutkan terlebih dahulu? Dikarenakan proses E ini tiba pada waktu 14, di mana proses C ini sudah ada pada antrian terlebih dahulu, sehingga setelah proses C selesai dilanjutkan dengan proses E, yaitu pada waktu 18 sampai 23. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi dengan proses E itu lagi pada waktu 23 sampai 24. Nah, seperti pada tabel berikut ini, interval waktu 0 sampai 5 itu adalah proses A, 5 sampai 8 itu adalah proses B, 8 sampai 13 adalah proses C, 13 sampai 15 adalah proses D, dan 15 sampai 18 adalah proses C, 18 sampai 23 adalah proses E, dan 23 sampai 24 adalah proses E. Nah, untuk mencari turnaround time ini adalah kita dapat menggunakan rumus completion time dikurangi arrival time, atau waktu selesai proses dikurangi dengan waktu proses itu muncul. Untuk waiting time itu, cara menghitungnya adalah menggunakan rumus turnaround time dikurangi burst time, atau waktu proses Nah, untuk waiting time ini, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus turnaround time dikurangi burst time. Nah, untuk proses A, completion time-nya adalah sama dengan 5, sehingga TAT-nya sama dengan 5. Waiting time-nya sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Terus untuk proses B, completion time-nya sama dengan 8. TAT-nya sama dengan waktu selesainya 8 dikurangi waktu tibanya 2, sehingga TAT-nya adalah 6. Waiting time-nya adalah 6 dikurang 3 sama dengan 3. Proses C, completion time-nya 18, sehingga TAT-nya 11, waiting time-nya 3. Proses D, completion time-nya 15, TAT-nya 4, waiting time-nya 2. Nah, proses E, completion time-nya 24, sehingga TAT-nya 10, waiting time-nya 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari average waiting time-nya dengan menggunakan rumus jumlah waiting time dibagi
jumlah proses, sehingga hasilnya adalah 0,0 ditambah 3 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 dibagi dengan 5, sehingga hasilnya adalah 12/5 atau sama dengan 2,4 satuan waktu. Baiklah, sekian saja penjelasan dari kelompok 6 tentang tugas pelatihan penjadwalan proses. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.